Yuk kita mulai yuk. Ntar. Ayo mulai. Kita yang kedua tentang inner child. Sibuk banget itu, lagi ngapain emang? Ini nih gosip nih, lihat nih yang lagi viral tuh. Oh, si Lesti. Oh itu. Iya. Emang kenapa dia? Katanya sih, kata netizen ini hamil duluan, katanya. Baru juga nikah, perutnya udah gede Mana gitu lah. Oh iya. Tuh. Oh iya, perutnya gede ya? Iya. Ya nggak masalah, dia katanya kan emang nikah siri dulu bulan Januari katanya awal tahun. Alasan klasik. Alasan klasik. Ya emang dia bilangnya kayak gitu kan, ya udah. Alasan klasik. Ya udah, ngapain juga ngurusin les? Emang penting buat hidup kita? Enggak sih, enggak penting. Ya udah, mending kita bahas Ya inner udah deh. child. Oke. Ya udah. Oke, ketemu lagi di channel Arbil Parisi, kita segmen obrolan suami dan istri. Nah, kita tadi iklan apa tadi? Bukan iklan ya? Ini dipotong kan yang tadi Iya, diobrolin. dipotong. Ya udah. Kita ngebahas tentang inner child. Inner child mungkin bagi sebagian orang ngerti, cuman ada beberapa kalangan yang emang gak ngerti sama inner child ini. Emang inner child? Kamu tau nggak inner child? Enggak. Inner child tuh jadi kamu misalnya ada bagian diri kamu dari masa kecil, yaitu merupakan sisi kepribadian yang ada waktu kecil dan terbawa sampai dewasa saat ini. Jadi kalau misalkan waktu kecilnya manja sampai dewasa manja. Manja. Gitu. Tapi inner child ini bisa baik dan bisa buruk inner child ini. Contoh kasusnya kayak gini. Kalau misalnya kamu dididik sama orang tua, misalnya militer, orang tua di militer, terus dia emang dalam kesehariannya disiplin, tepat waktu, itu ke bawah sampai dewasa dia disiplin, tepat waktu, semangat dan lain sebagainya. Beda lagi kalau misalnya tumbuh dalam keluarga yang broken home, selalu dihina, selalu diomongkan, selalu dibanding-bandingkan. Jadi minder itu sisi inner child yang terbawa di masa dewasa, dan itu akan terpicu dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu waktu kecil. Jadi itu adalah sisi kepribadian yang terjadi dan muncul pada saat dewasa nanti. Terus masalahnya kenapa bisa muncul? Oke, inner child ini muncul karena intensitas. Nih, kalau misalnya waktu kecil itu kondisi pikiran bawah sadarnya cenderung terbuka lebar. Karena kenapa? Karena waktu kecil kita tuh serasa pikiran bawah sadar kita terbuka, karena kita waktu kecil ngebayangin sesuatu, misalnya handphone jadi mobil, terus bedak jadi mobil-mobilan, itu kan imajinasi, kreativitasnya terbuka. Apalagi kalau misalnya si waktu kecil ini kondisinya disuguhi oleh hal-hal yang berbau kekerasan, penghinaan, cibiran, dibully dan sebagainya oleh keluarga, oleh teman. Berarti bahaya juga Ini kalau muncul kita inner ngehina child. anak kecil ya. Iya. Apalagi Membentak anak kecil. apalagi sampai memukul anak kecil. Ini inner child Sampai muncul. gede. Bisa jadi kalau misalnya kita menjadi korban dari inner child yang buruk, itu dewasanya akan seperti itu. Tapi tergantung orang juga sih, tergantung lingkungan juga. Iya benar. Kembali lagi ke pasal 1. Kalau misalnya kita di luarnya buruk, kita nggak tahu internal kita seperti apa, dalam diri kita apakah bisa memotivasi diri kita sendiri untuk berubah atau tidak, benar kan? Bagaimana lingkungan kita, bagaimana kita bergaul sama orang. Misalkan di keluarga, misalkan orang itu misalnya kayak sering disentak sama orang tuanya. Bukan disentak, jadi diteriakin. Ya. Sering teriakin. Nah, tapi di luar dia bergaul dengan baik. Iya. Bisa aja kan dia dari kecil ngambil mungkin sih emang gimana ya, yang namanya yang negatif kan pasti kepikiran terus ya. Tapi seenggaknya ada penghibur di luar kan. Betul. Dia bergaul dengan baik, misalkan dia diperlakukan dengan baik sama teman-temannya atau sama gurunya mungkin. Nah, menurut kamu yang paling berpengaruh tuh internal apa eksternal? Kalau internal tuh motivasi diri kita untuk berubah, misal contohnya seperti itu. Sebenarnya dan faktor eksternal itu misalnya dari lingkungan kita, keluarga, teman, sahabat, yang paling berpengaruh itu apa? Internal. Oke.
tapi ada juga yang menyebutnya eksternal. Karena ada orang yang emang butuh dorongan dari orang lain. Tapi tergantung orangnya juga kan. Kalau kamu, menurut kamu kan internal sendiri. Kalau misalkan orang itu udah didorong segimana, benar juga ya. Tapi dianya nggak mau. Iya. Ya. Tapi dia nggak terpengaruh. Iya. Misalnya, contohnya kayak gini. Arbi tuh punya cerita. Jadi dia tuh sebenarnya atlet basket yang jago. Atlet basket yang jago. Jadi dia tutup mata pun dia bisa masukin bola 3 point. Jadi bisa masukin bola dengan kondisi tutup mata. Nah, ada teman-temannya di sekitaran dia yang yuk coba tutup matanya pakai kain, tutupin. Terus dia dihina, dibully. Wah, nggak masuk, nggak akan masuk. Dilempar tuh ternyata masuk, tapi dia bilang, wah nggak masuk, dasar kamu pecundang segala macem. Nah, ketika dibuka si penutup matanya, dia lempar lagi, ternyata dia tidak masuk akhirnya. Yang asalnya dia sering masuk ke dalam ring basket tersebut bolanya, tapi ternyata dia tidak masuk. Itu mungkin terpengaruhnya faktor eksternal, lingkungan. Film SpongeBob. Gimana film SpongeBob? Dia bisa mengendarai mobil tutup mata. Iya, benar. Sama Nyonya Pap. Pas buka mata dia nggak bisa. Iya benar. Itu tergantung dari internalnya. Kalau misalnya internal kita kuat, internal kita kokoh dalam hal yang positif, itu tidak akan terpengaruh oleh hal negatif. Seperti kamu misalnya secara internal. Tapi ada juga orang-orang yang harus didorong secara eksternal karena diri dia itu rapuh di dalamnya. Intinya seperti itu. Contohnya seperti itu. Iya juga sih. Setidaknya eksternal juga membantu gitu. Iya, faktor lingkungan itu membantu untuk membangkitkan internal dia secara motivasi untuk berubah ataupun tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif di luaran sana. Terus gimana caranya biar si trauma dari kecil kan ya, inner child itu nggak berlarut-larut terbawa sampai dewasa, atau misalkan Dini nih dari kecil misalkan Dini dihina-hina gitu, terus nanti dewasa waktu kecil juga gue dihina, jadi misalkan Dini ngehina balik gitu. Nah gimana caranya biar kita nggak terbawa sampai dewasa kayak gitu? Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat kita tuh inner child-nya tuh bisa berubah menjadi positif. Yang pertama itu harus akses dulu pengalaman mana yang membuat kita si inner child-nya tuh muncul ketika kita bersosialisasi dengan teman, dengan sahabat, keluarga dan lain sebagainya. Misalnya inner child tersebut muncul ketika kamu bertemu dengan teman kamu karena dulu pernah dibully, pernah dihina dan sebagainya, misalnya contohnya seperti itu. Nah berarti masalah utamanya ada di lingkungan pertemanan, circle pertemanan. Yang pertama harus dilakukan adalah yang pertama ganti circle pertemanan. Ganti teman gitu. Ganti teman, pasti itu harus ganti teman. Yang kedua, mending gak usah punya teman sekalian deh. Ganti temennya lebih bajret lagi gimana? Tapi teman tuh butuh sebenarnya. Kita nggak butuh sama teman. Karena kita makhluk sosial, perlu bantuan dari orang lain. Maksudnya gini loh, temen butuh tapi nggak ada yang kayak sahabat gitu. Iya, susah. Karena sekarang kalau misalnya kita cerita sama teman, misalnya circle nih, kita misalnya contohnya Arbi, kamu, Alzen. Nah misalnya kita temenan, Arbi misalnya lagi sama kamu ngomongin si Alzen, Arbi nggak ada, kamu sama si Alzen ngomongin Arbi, pasti bener kan? Kayaknya sih gitu. Ya benar, circle pertemanan tuh kayak gitu. Kalau teman nggak ada di tongkrongan diomongin, kalau teman ada di tongkrongan yang nggak ada diomongin, pasti kayak gitu. Ya kayak gitu. Yang pertama emang ganti circle pertemanan. Yang kedua harus adanya penerimaan diri terhadap sesuatu hal yang membuat kita ngerasa terpuruk dulunya. Penerimaan diri itu misalnya ikhlas. Kita kayak ngelakuin terapi forgiveness itu apa? Memaafkan diri sendiri. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu, biarkan saya berubah menjadi lebih baik di masa sekarang dan seterusnya, misalnya kayak gitu. Penerimaan dirinya ada. Terus yang ketiga itu ya biarkan apapun yang kita alami sekarang, mungkin itu penebusan kesalahan kita yang terjadi di masa lalu. Ya kayak gitu. Jadi kita tetap berpositif thinking dengan apapun yang terjadi di masa sekarang. Jangan sampai kita ngerasa terpuruk, nggak ada sisi positifnya dalam diri kita. Intinya kayak gitu. Ya udah deh, berarti kita harus ikhlas gitu biar nggak berlarut-larut tenggelam dalam inner child yang negatif ya. Iya, negatif. Tapi kalau yang positif lanjutkan aja. Langsung closing nggak? Oke. Closing aja. Ya udah kita closing. Masih mau lihat gosip ini. Masih ngebahas Lesti. Nggak penting buat kehidupan kita. Ayo udahan ya. Nggak penting juga ya.